Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun dalam suasana musibah COVID-19, kita pada malam ini masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat isya bersama dan dilanjutkan dengan sholat tarawih nanti, dan kita ada tausiah sejenak. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah SWT, pada bulan ini, tahun ini kita mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan, mengikuti Diklat Akbar, program Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Kenapa diartikan atau dikatakan Diklat Akbar? Karena memang diklat atau pendidikan dan latihan ini bisa dikatakan luar biasa. Kalau kita mendengar tablik akbar yang mungkin hanya didatangi oleh puluhan atau ratusan orang, sedangkan ini yang namanya saum Ramadan dilakukan oleh setiap orang yang beriman di seluruh dunia, bukan hanya di negara kita saja. Jadi ini bisa diartikan akbar. Nah, kemudian juga kalau manusia atau barangkali instansi atau institusi mengadakan diklat, itu tidak akan bisa menjangkau dari seluruh umur, tingkat pendidikan, status sosial, kemudian lintas negara. Nah, ini bisa seluruh dunia melaksanakan Diklat Akbar, program Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita ketahui, saum Ramadan itu Allah mempunyai tujuan menggiring, mengkondisikan, ya, menolong, membantu agar kita menjadi manusia yang termulia. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu mengatakan bahwa manusia termulia itu adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia paling mulia di antara kamu semua adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, sedangkan saum, puasa Ramadan ini kita dihantarkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya ayat yang sangat populer, akrab di tengah kita, apalagi bulan Ramadan ini, di berbagai mimbar, ceramah, khutbah pada bulan Ramadan dikemukakan kaitan dengan perintah, panggilan dari Allah untuk melaksanakan saum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian, kepada kamu semua, untuk saum, pelaksanaan puasa Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, la'allakum tattaqun, tujuannya adalah agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang dilarang, dan takut kepada Allah untuk meninggalkan yang diperintah. Dan yang ketiga, takut kepada Allah walaupun kita sudah beribadah kepadanya, takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya untuk meraih takwa itu tidak sulit, apalagi di bulan Ramadan ini, karena memang sengaja Allah menolong, membantu, mengkondisikan agar kita menjadi muttaqin. Sering saya kemukakan di berbagai tempat, hakikatnya dengan saum Ramadan itu, kalau kita melakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, maka kita secara otomatis menjadi orang yang bertakwa. Untuk itu, kita bisa buktikan bahwa Ramadan ini kita digiring, dikondisikan menjadi orang yang bertakwa, dan kalau benar kita melakukannya, kita secara otomatis sudah menjadi orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah awal ayat 2-5, di sana ada 5 ciri takwa yang secara langsung kita berada di dalamnya. Apa itu?
ciri orang bertakwa itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang yang mengimani kepada yang gaib, terutama yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan ini kita merasa dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu kita merasa dilihat Allah. Kita yakin Allah ada. Kita nggak mau makan walaupun makanan itu halal, milik sendiri, orang lain tidak melihat. Kita tidak mau menyentuh dan memakainya tatkala kita saum. Kenapa? Merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahkan kita bisa mengendalikan ucapan, tidak mau berkata bohong, tidak mau berkata kotor dan sebagainya, karena merasa dilihat Allah. Takut kalau puasanya batal, tidak dapat pahala. Walaupun menceritakan orang marah itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Jadi selama Ramadan ini kita merasa senantiasa diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah. Kalau sesudah Ramadan kita selalu merasa seperti itu, sehingga susah untuk berbuat dosa, susah berbohong, susah korupsi, susah mencuri, susah berbuat zina, karena selama Ramadan kita merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang kedua, ciri orang bertakwa itu adalah wa yuqimunas shalah. Yakni mendirikan salat. Kita bisa merasakan, kita bisa melihat di bulan Ramadan ini yang mungkin sebelum Ramadan barangkali jarang sholat, atau mungkin nggak sholat bahkan, tapi selama Ramadan ini rajin sholat. Bahkan tak kala belum ada musibah COVID-19 ini, masjid penuh di mana-mana. Nah kalau sekarang banyak yang di rumah, termasuk malam ini kita sholat tarawih di rumah. Nah sholatnya meningkat, tidak hanya sholat 5 waktu, tapi rawatibnya yang mengiringi fardu, kemudian sholat tarawihnya, bahkan mungkin seluruh wudunya, mungkin duhanya dan sebagainya, bahkan berjamaah, tepat waktu, lebih khusyuk dan sebagainya. Nah jadi mendirikan sholat itu ciri orang yang bertakwa. Sehingga kalau orang yang tidak sholat itu tidak bisa dikatakan menjadi orang yang bertakwa, walaupun pakaiannya pakaian takwa. Bahkan dalam ayat Al-Quran, ciri orang yang beriman itu adalah mendirikan sholat. Termasuk Rasul mengatakan inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Jadi garis atau yang membedakan antara mukmin, musyrik dan kafir, sesungguhnya yang membedakan antara mukmin, musyrik dan kafir yaitu meninggalkan sholat. Betapa bahayanya kalau seseorang sampai tidak sholat, karena orang yang tidak sholat itu bukan mukmin, kata Rasulullah SAW. Sering saya kemukakan kalau orang yang tidak sholat sampai meninggal tidak sholat, itu hakikatnya hidupnya sudah gagal. Hidup yang sekali sebentar itu gagal kalau tidak sholat. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-43 itu dikatakan sudah dijamin masuk neraka sakor. Ma salakakum fi sakor? Kenapa anda masuk dalam neraka sakor? Qalu, mereka mengatakan lam nakum minal musholin, karena waktu hidup aku tidak sholat. Jadi gagal hidupnya kalau sampai waktu hidup itu mati tidak sholat. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ciri orang bertakwa itu adalah orang yang dermawan, orang yang mau suka memberikan sebagian harta yang Allah berikan, ya, kepada mereka, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Misalnya infak yang wajib itu zakat, dan juga infak-infak yang lain termasuk dalam pengertian sodakoh. Dan kata Rasul, sodakoh yang baik itu adalah sodakoh yang dilakukan pada bulan Ramadan, termasuk zakat. Apalagi dalam suasana yang seperti sekarang ini, kita bagus kalau bisa berbagi, memberikan zakat. Bahkan tidak mesti harus tatkala menjelang Idul Fitri, bahkan sejak sekarang zakat bisa dibagikan karena menolong orang yang dalam keadaan butuh. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadar bahwa harta yang diberikan oleh Allah Taala itu tidak hanya menjadi miliknya, tapi ada hak-hak yang lain. Apalagi kaitan zakat itu ada 8 asnaf. Nah kemudian yang keempat,
ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani kepada Al-Quran. Ya, ini disampaikan setelah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi orang yang mengimani kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Nah, ini meyakini. Nah, tentu pengertian mengimani Al-Quran itu bukan hanya sekedar meyakini tentang adanya, meyakini tentang kebenarannya, tapi mengimani Al-Quran itu hendaknya Al-Quran hendaknya dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena Al-Quran merupakan hidayah untuk pedoman hidup di dunia ini yang akan mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran atau Islam itu mengatur kehidupan dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Itu hakikat daripada Al-Quran. Oleh karena itu, baca itu bagus. Selama Ramadan itu kita tadarus, syukur bisa khatam sekali atau 2 kali. Karena Rasul itu biasa setiap Ramadan itu Rasul itu adalah tadarus Al-Quran sampai 2 kali khatam disimak oleh malaikat Jibril. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita pahami, kita pelajari, kita dalami Al-Quran yang isinya tentang perintah, tentang larangan, tentang petunjuk ya, untuk mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Nah, dengan kita pahami, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat dengan Al-Quran itu. Nah, kemudian yang kelima terakhir, ciri orang yang bertakwa itu adalah wabil akhiratihum yuqinun, yakni mengimani kepada hari akhir, termasuk kematian, bahwa kita akan mati, bahkan kita akan dihidupkan kembali nanti, kita akan dikumpulkan di mahsyar, kita akan dihidupkan kemudian dimintai pertanggungjawab. Sehingga kenapa di bulan Ramadan ini kita mau lapar, kita mau haus, kita mau capek, kita mau bangun di akhir malam untuk sahur dan melakukan berbagai perintah dan menjauhi larangan, karena kita yakin bahwa memang kita akan bertemu kepada hari akhir dan kita berhati-hati dalam ucapan maupun perbuatan karena akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut tentang ciri-ciri takwa ada 5 dalam surat Al-Baqarah awal tadi 2 sampai 5 ya. Kemudian Allah menyatakan orang yang 5 hal tadi dijamin oleh Allah hidupnya akan mendapat petunjuk. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam li rabbihim. Mereka itu akan mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Sehingga insya Allah tidak akan sesat, tidak akan nyasar, hidupnya akan benar. Kalau kita sudah mempunyai 5 ciri tadi, karena jaminannya ulaika ala hudam li rabbihim. Dan yang terakhir tentu ini yang sangat kita harapkan, yang kita rindukan, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah yang 5 hal tadi, 5 hal yang kita lakukan ciri takwa tadi, kita akan termasuk orang yang sukses, beruntung, berbahagia. Itulah hal yang hendaknya kita lakukan, ciri takwa yang 5 dalam Al-Baqarah awal tadi. Jaminannya, harapan kita adalah kita akan hidupnya benar, mendapat petunjuk dari Allah dan hidupnya bahagia, sukses dan beruntung. Mudah-mudahan kita oleh Allah SWT akan mendapatkan bimbingan, pertolongan, petunjuk, dapat melakukan atau termasuk golongan orang yang takwa tadi, dan kita akan hidup bahagia dan juga kita akan selalu mendapat bimbingan maupun petunjuknya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini coba.